Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cast Channel. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kuda. Ya, kita akan bahas tentang mitologi-mitologi dari hewan yang sangat luar biasa, hewan yang sangat cerdas, di mana hewan ini sudah membantu manusia dalam peperangan, dalam membantu manusia sebagai alat transportasi. Kuda itu biasanya itu dijadikan sebagai garda terdepan ketika peperangan yang kemudian dilakukan oleh umat manusia. Ya, karena udah lama ya kita nggak upload konten tentang mitologi. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang makhluk-makhluk mitologi. Dari semua kisah-kisah ataupun cerita-cerita sejarah dari umat manusia itu, jarang kemudian ada yang menceritakan tentang bagaimana perjuangan dari hewan satu ini itu dalam membantu manusia untuk mencapai keinginannya, untuk membantu raja-raja untuk kemudian menaklukkan wilayah-wilayah yang ingin dia kuasai. Kalau bukan karena hewan satu ini, manusia akan kesulitan untuk melakukan peperangan karena tidak ada alat transportasi. Kuda itu adalah alat transportasi yang sudah digunakan oleh manusia dalam waktu yang sudah lumayan lama. Ya, sejak kuda itu didomestikasi oleh manusia, mereka itu sudah dimanfaatkan oleh manusia. Selain diambil dagingnya oleh manusia-manusia di zaman dahulu, mereka juga mempunyai peran yang sangat penting dalam peperangan. Jadi biasanya kuda-kuda itu ditaruh di medan pertempuran di front paling depan itu untuk kemudian melancarkan serangan terhadap lawan. Seperti itu. Jadi begitu pentingnya peran dari kuda itu bagi peradaban umat manusia. Nah, akan tetapi di buku-buku sejarah seolah-olah peran ataupun jasa dari kuda itu seakan-akan dilupakan begitu. Ya, walaupun mereka hewan, tetapi banyak sekali buku sejarah yang jarang membahas tentang mereka. Padahal mereka ini kan nggak punya salah apa-apa begitu. Manusia yang punya kepentingan, kok malah mereka yang dijadikan sebagai tumbal, dijadikan sebagai korban dalam peperangan. Sepanjang sejarah peperangan umat manusia, dari zaman kuno sampai dengan zaman peperangan di zaman sekarang ini, banyak sekali kuda-kuda yang mati. Kita ambil contoh saja di Perang Sipil Amerika pada tahun 1800-an atau di abad ke-18. Nah, ketika itu ada sekitar 1 juta kuda yang mati dalam peperangan. Kemudian kita lihat di Perang Napoleon. Nah, di Perang Napoleon itu ada sekitar 52.000 lebih kuda yang mati pada waktu itu. Nah, itu kan jumlah yang sangat banyak sekali itu. 52.000 dan 1 juta. Nah, itu kalau untuk memberikan kurban bagi satu desa itu bukan satu desa ya, satu kabupaten mungkin bisa itu pakai kuda sebanyak itu. Ya, lalu kemudian di perang yang lain, di Perang Dunia Pertama. Nah, di Perang Dunia Pertama itu juga banyak kuda yang mati pada waktu itu. Ya, meskipun di Perang Dunia Pertama itu peperangan sudah menggunakan alat-alat atau senjata-senjata modern seperti senapan dan lain sebagainya, karena di Perang Dunia Pertama itu kan ya senapan sudah ada pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu kuda juga masih dipakai pada waktu itu, terutama ini pasukan dari Kekaisaran Ottoman atau dari Kekhalifahan Ottoman itu masih menggunakan kuda di barisan-barisan terdepan tentaranya. Jadi masih lumayan tradisional cara mereka berperang. Dan nggak cuma di Ottoman, di negara-negara lain juga itu masih menggunakan kuda sebagai cavalry atau sebagai alat tunggangan untuk berperang. Sampai kemudian ditemukan tank di Perang Dunia Pertama. Nah, ketika tank kemudian digunakan, penggunaan kuda itu kuda masih tetap digunakan dalam peperangan, tetapi fungsinya itu berpindah. Dari sebelumnya kuda digunakan sebagai alat transportasi ketika perang, kuda kemudian mulai digunakan sebagai alat untuk mengantarkan logistik. Lalu di Perang Dunia Pertama itu berapa sih jumlah tepatnya dari kuda yang mati itu? Ya, jadi menurut data dari thebrook.org, jadi jumlah kuda yang mati ketika Perang Dunia Pertama itu mencapai angka 8 juta. Ada banyak sekali. Jadi nggak cuma korban jiwa dari manusia. Kuda-kuda yang dipakai manusia ketika Perang Dunia Pertama itu juga banyak yang mati pada waktu itu. Nah, di Perang Dunia Kedua juga lumayan banyak ini.
jumlah korban kuda di perang itu. Ada sekitar 2 sampai dengan 3 juta kuda yang mati pada waktu itu. Ya, bagi para pecinta hewan, ini adalah sesuatu yang menyedihkan sekali karena banyak sekali kemudian kuda yang menjadi korban pada waktu itu. Ya, selain manusia tentunya, selain korban-korban jiwa dari manusia. Jadi ya, itulah konsekuensi dari peperangan ini. Maka tidak heran kemudian kuda itu kemudian dijadikan sebagai makhluk mitologi, kemudian dimuliakan, dianggap sebagai pahlawan dalam catatan sejarah kuno gitu. Kuda juga dijadikan sebagai sebuah simbol kekuatan yang kemudian sering dibuatkan patung-patung oleh raja-raja zaman dahulu itu untuk menghormati keberanian mereka. Nggak heran juga lahir kemudian banyak sekali mitologi-mitologi yang menceritakan tentang kuda di berbagai belahan dunia. Salah satu mitos ataupun makhluk mitologi tentang kuda itu yang paling terkenal itu adalah Pegasus. Jadi Pegasus ini juga itu diceritakan di berbagai belahan dunia, termasuk di dunia Islam juga. Itu dalam tradisi-tradisi Islam itu juga banyak menceritakan tentang makhluk satu ini. Selain Pegasus, ada juga makhluk mitologi yang diambil dari kuda, yaitu unicorn. Ya, teman-teman pasti tahulah unicorn ini, apalagi yang suka nonton Barbie. Dan selain unicorn juga di belahan dunia yang lain, di Cina juga ada mitologi tentang kuda. Di mitologi Nordik juga ada, namanya kalau nggak salah itu Sleipnir namanya, dan agak unik ini. Nanti kita akan ceritakan lebih jauh gitu. Jadi ya kita akan mulai membahas dari mitologi Pegasus. Pegasus ini merupakan anak dari dewa Poseidon. Dewa Poseidon ini adalah dewa laut. Nah, jadi di dalam kisahnya itu Poseidon ini adalah seorang dewa yang bisa dikatakan dia itu kayak playboy gitu. Dia punya banyak sekali anak yang didapatkan dari istri-istrinya. Ya, karena dia punya banyak sekali istri dan anaknya juga banyak. Nah, pada suatu ketika Poseidon yang merupakan dewa laut ini, dia itu mendengar suatu cerita yang dimana dalam cerita itu dikatakan bahwa ada seorang wanita cantik, terkenal karena kecantikannya. Nama wanita itu adalah Medusa. Poseidon kemudian tertarik dengan Medusa. Karena Poseidon tertarik dengan Medusa, kemudian Poseidon memperkosa Medusa. Sang Medusa kemudian melarikan diri. Dia melarikan diri ke kuil Athena untuk meminta bantuan kepada Dewi Athena di situ. Tapi sang dewi kemudian mengutuk Medusa supaya kemudian kalau misalkan ada laki-laki yang melihat matanya itu, mereka akan berubah menjadi batu. Dan selain itu rambut Medusa itu kemudian berubah menjadi ular. Lalu kemudian Poseidon melihat semua itu, dia kemudian memerintahkan pada salah seorang pahlawan yang bernama Perseus supaya Medusa ini kemudian dipenggal kepalanya. Lalu di tengah kucuran darah kepala dari Medusa itu muncul, naik, kemudian lahir di situ hewan yang berbentuk kuda, memiliki bentuk kuda, tetapi mempunyai sayap. Ya, hewan itu adalah Pegasus, atau kuda yang bersayap. Nah, selain Pegasus, ternyata ada 2 ini yang lahir dari Medusa. Namanya ini susah, bro. Namanya adalah Chrysaor. Dan Chrysaor ini adalah sejenis makhluk yang mempunyai tubuh berbentuk babi. Kalau nggak salah dia punya sayap juga itu. Seperti itu. Dan mempunyai kekuatan ataupun mempunyai kewibawaan yang sama seperti Pegasus. Lalu kemudian ketika Pegasus lahir, ya dia itu pergi langsung terbang tuh entah kemana gitu. Sampai pada akhirnya dia itu punya rumah tempat tinggal. Dijadikanlah Gunung Helikon sebagai rumah dari makhluk Pegasus ini. Pada suatu ketika sang Pegasus ini lagi santuy-santuy di situ, dia lagi makan rumput begitu, santuy gitu kan. Tiba-tiba kemudian datang seorang pahlawan ya yang bernama Bellerophon. Nah, Bellerophon ini kemudian dia itu sempat diceritain tuh sama entah siapa yang ceritain dia bahwa ada seekor makhluk yang memiliki keagungan itu, dia punya sayap dan bisa dia manfaatkan. Nah, dari situ kemudian
Dia mencari Pegasus ini dan ketemu di sebuah gunung itu yang bernama Gunung Helikon itu. Dan pada saat itu kebetulan Pegasusnya itu lagi santuy-santuy begitu. Si pahlawan ini, Bellerophon ini, kemudian mencoba menangkap Pegasus itu menggunakan cambuk, sejenis cambuk lah begitu ya. Alat itu diberikan oleh dewa Manivera. Si Bellerophon ini kemudian berhasil menangkap Pegasus. Dia kemudian berhasil menjinakkannya. Nah, semenjak kemudian Pegasus berhasil dijinakkan oleh Bellerophon, Bellerophon kemudian menggunakan Pegasus ini, mereka berdua itu kemudian memenangkan banyak sekali pertempuran-pertempuran. Dan salah satu yang terkenal itu adalah mereka membunuh Chimera, sesosok makhluk yang memiliki nafas naga. Itu mirip kayak di, kalau nggak salah, di film Thor itu bentuknya kayak begitu Chimera ini, yang tinggalnya di dunia bawah begitu. Karena Bellerophon ini kemudian banyak sekali memenangkan peperangan-peperangan, memenangkan battle-battle, dan menghabisi makhluk-makhluk atau monster-monster dengan kemudian dibantu oleh Pegasus. Lama-kelamaan dia itu jadi kayak sombong begitu. Dia itu jadi besar kepala. Dia merasa dirinya itu paling hebat. Lalu kemudian karena dia tidak pernah merasa puas, dia belum merasa puas terhadap dirinya, dia kemudian mau menantang dewa-dewa yang ada di dunia Olympus. Lalu kemudian dia bersama dengan Pegasusnya, menunggangi Pegasusnya, dia pergi ke Olympus. Kemudian ya seperti yang kita duga, dia tidak punya kekuatan atau tidak mampu untuk mengalahkan dewa-dewa yang ada di sana. Dia dihentakkan oleh dewa Zeus. Dan akhirnya membuat Bellerophon itu jatuh ke bumi. Lalu kemudian sang Pegasus ini dia nggak ikut jatuh, dia meneruskan perjalanan itu sampai kemudian ke dunia Olympus, ke dunia para dewa itu. Lalu di situ si Pegasus itu kemudian digunakan oleh dewa Zeus itu untuk membawa petir. Begitulah kira-kira kisah dari Pegasus. Karena keberaniannya, karena kesetiaannya, siapapun masternya, siapapun pemiliknya, dia itu sangat setia Pegasus ini. Jadi dia kemudian diberikan gelar kesatria lah gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang unicorn. Unicorn itu adalah kuda yang punya tanduk di depan kepalanya, di bagian depan itu. Pada suatu ketika, salah seorang penjelajah terkenal, yaitu Marco Polo. Jadi Marco Polo ini adalah orang yang senang sekali menjelajahi dunia gitu. Bahkan dia itu pernah ke Sumatera, pernah ke Indonesia. Lalu kemudian perjalanannya itu dia kemudian tulis di buku catatannya. Marco Polo ini penasaran itu. Dia itu pengen menemukan, ingin melihat langsung makhluk yang sering sekali ataupun yang sudah sangat umum dibicarakan di negaranya, yaitu unicorn. Karena makhluk ini itu di Eropa itu sudah sangat biasa dibicarakan gitu. Bahkan dianggap sebagai sebuah kenyataan. Iya, bergegaslah kemudian seorang Marco Polo ini buat nyari begitu. Dia mencoba mencari tahu, benar nggak ini, ada nggak ini unicorn ini. Lalu pada suatu ketika dia sampai di suatu wilayah, dia pada akhirnya menemukan makhluk yang sering diceritakan di negaranya itu. Tetapi menurut catatan dari Marco Polo ini, dia itu merasa kayak kecewa lah begitu. Kenapa dia kecewa? Karena apa yang dia lihat itu, kira-kira begini ya, isi tulisannya itu tidak seperti apa yang kita gambarkan di negara kita. Dia itu menggambarkan bahwa makhluk ini yang dia temukan, yang dia lihat ini, itu warna tubuhnya itu gelap dengan tubuh yang berbulu. Tanduk spiralnya itu yang dia lihat itu berwarna hitam. Ini kok bisa berwarna begini nih kok? Padahal yang digambarkan di negara sini kan gak begini. Itu tanduknya itu putih, tapi ini kok hitam ya. Lalu kemudian beberapa abad kemudian, sarjanawan barat atau para ilmuwan-ilmuwan barat itu kemudian mengungkapkan bahwa apa yang ditemukan oleh Marco Polo itu bukanlah unicorn, tetapi badak pada waktu itu. Karena pada waktu itu orang-orang Eropa itu belum pernah sama sekali melihat makhluk yang bernama badak, maka mereka kemudian menganggap bahwa itu adalah unicorn. Selanjutnya, ya jadi kalau secara mitologinya unicorn ini diceritakan itu dia punya kekuatan ajaib, terutama di tanduknya itu kan dia bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit dengan menggunakan tanduknya itu. Kalau misalkan unicorn ini berjalan, itu dia bisa
berjalan dengan kecepatan yang sangat luar biasa cepat. Sampai kemudian kalau misalkan dia berjalan di atas rumput itu, dia itu nggak kena, itu rumputnya nggak kena sama kakinya, itu langsung berjalan gitu set begitu. Nah, selanjutnya ada mitologi lain ini yang kemudian berasal dari kuda, yaitu mitologi Sleipnir. Jadi Sleipnir ini adalah sejenis makhluk mitologi yang berasal dari Nordik. Mereka digambarkan sebagai makhluk yang berbentuk kuda, tetapi dia punya kaki 6. Keistimewaan dari makhluk mitologi ini, dia itu bisa berpindah-pindah dunia, karena kan di mitologi Nordik itu ada beberapa dunia itu, kalau nggak salah ada 9 dunia. Dan Sleipnir itu bisa loncat dari dunia manusia ke dunia dewa, dari dunia dewa ke dunia raksasa, atau kemudian dari dunia peri ke dunia bawah. Dia bisa berpindah-pindah tempat dalam waktu yang sangat singkat, seperti itu. Ya, jadi itu saja teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.